Iya, itu Udah. nama lengkap. Jarang orang ini. Kalau di sini kan panggilnya Miss Juliantika, kalau di sini nama belakang. Jadi di Oh sini tuh gitu. lebih lebih terkenal nama belakang daripada nama depan. Iya, kalau di Indonesia kan biasanya kita manggilnya kan nama depan sih. Walau biasanya kita misalkan ada 3 kalimat nih, apa ya? Iya, 3 kalimat ya. 3 kata lah, 3 suku kata dari nama. Biasanya kita dipanggil nama yang tengah-tengah. Tapi orang lain kan biasanya manggilnya nama depan. Ya, kalau nggak terlalu kenal nama depan biasanya. Iya. Kalau di sana gimana? Kalau di sini, kalau nggak kenal atau biasanya tuh formal ya. Kalau formal itu nama belakang. Kalau di sini tuh. Berarti kalau ditanya nama kamu siapa gitu, Ya sana jawab gimana? namanya bilang Herisna di sini. Tapi biasanya kan mereka kan kalau ngecek gitu kan. Kalau ngecek itu biasanya kalau mereka manggil tuh namanya tuh nama belakang. Nama belakang tuh kalau di sini tuh nama marga. Nama marga gitu kan kalau di sini. Kau nggak tahu ya Gitu. kalau kalau di Indo kan ada beberapa kayak di luar Jawa kan ya pakai marga kan. Kayak Hmm. ya kayak orang Batak gitu kan Medan ada nggak sih? nama. Ya. Kenapa? Orang Medan bukan sih? Orang Golongan Iya. Sumatera bukan? Medan itu kan Batak Itu bukan? kan marga. Mm-mm. Heeh, ada marga. Nah, kalau di sini tuh juga punya marga, kayak nama keluarga gitu loh. Biasanya turun temurun. Biasanya dari suami itu dipakai istri juga, dipakai anak. Hmm. Biasanya gitu. Boleh Contohnya kalau gimana mau contohnya? ganti sih boleh. Kenapa? Contohnya gimana? Misalkan, berarti kalau Salman Nah, kan sekarang sudah menjadi seorang istri, berarti namanya gimana? hmm, Berubah nggak? ya tergantung kalau kamu mau pindah, pindah nama boleh. Tapi kalaupun mau tetap juga boleh kalau di sini. Soalnya kan aku dulu juga ditawarin kayaknya. Waktu ngurus green card juga ditawarin mau ganti nggak gitu. Kalau mau Terus, ganti ya harus ganti semua mulai dari ID, mulai dari driver license kayak gitu-gitu lah. Pokoknya kayak KTP lah, semuanya tuh harus hmm. ganti. Berarti sekarang Tuh, udah cuma punya rumit sih. KTP Amerika gitu. Ya kalau cuma KTP. Apalah kalau KTP itu. Duh, kalau KTP kan di sini berharga banget. Kalau kamu punya KTP atau kakak kan kamu bisa ngurus semuanya gitu loh. Oh Kalau iya. di sana gimana sih? Kalau di Masa sini nggak berharga? KTP tuh ya berharga, tapi lebih berharga lagi tuh surat. Surat Surat apa? itu surat itu kalau di sini tuh kayak legalitas orang buat kamu tuh tinggal di sini. Legalitas itu kayak kan kalau di Indo kan nggak peduli ya nggak ada terang gelap tuh kayak gini ini bahasa gaulnya di sini tuh terang gelap itu ya kalau kita sama imigran tuh ngomongnya terang gelap jadi terang gelap itu Gimana? gelap itu kalau kita tuh kayak nggak punya green card kayak nggak punya visa, visa kita Mm-mm. mati gitu. Kan orang, ini dari awal lagi ya, kalau orang mau Heeh. masuk Amerika atau mau masuk negara lainnya, kecuali kalau negara-negara yang mungkin udah kerja sama-sama Indo ya, mungkin nggak perlu visa, kan ada kan, yang cuma kamu pakai paspor udah Hmm. bisa ke negara itu kayak Singapura kayak gitu. Iya. Nah, untuk negara-negara kayak Eropa, Amerika, kayak gitu-gitu, itu kamu tuh visa, butuh visa. Nah, kamu tuh datang ke negara itu kan perlu visa. Mm. Nah, visa itu ya diurusnya itu dari macam-macam. Kamu visanya visa apa? Kalau visa turis ya kamu urus dari Indo, nggak ada kaitannya Mm. sama Amerika. Tapi kalau kamu berhubungan sama kependudukan itu kayak kamu nantinya akan jadi warga negara Amerika kayak gitu-gitu. Nah, itu harus Ya, diurus kayak dari sama gini Amerika dah. dulu. Dari Amerika dulu. Soalnya kan kamu mau jadi warga negara sana, WNA kan Mm-mm, maksudnya mm-mm. jadi warga negara asing. Jadi yang jadi yang ngurus tuh ya dari negara sana dulu, bukan dari Gitu. Indo. Di Indo tuh cuma kayak approval-nya aja kayak oh kamu tuh masuk dubes, terus wawancara kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah masuk dicat visamu, ya bisa berangkat masuk negara yang kamu tuju. Nah, tiap masing-masing negara itu beda-beda aturannya. Kalau Beda-beda, di ada situ yang gimana kalau di situ? gampang. Kalau di Amerika Amerika gimana? tuh Amerika tuh cenderung sulit ya, menurutku sih. Menurutku
negara yang paling sulit tuh menurutku Amerika. Teman-temanku tuh kalau cerita yang masuk Eropa nggak begitu sih. Maksudnya tuh kamu kalau ikut agen perjalanan, kamu tuh Mm-mm. cukup agenmu doang yang datang. Jadi Yang kamu tuh nggak ngurusin. perlu wawancara. Iya, kamu tuh nggak perlu wawancara. Mm-mm. Cukup agenmu doang. Soalnya kamu kan udah bayar tuh kan. Bayar Mm-mm. visa, bayarnya segala macem lah. Hotel segala macam. Nah kalau Ya tinggal Amerika mau ngeluarin kamu duit lah visa, ya. kalau visa Amerika nggak peduli kamu tuh visa turis, visa fiance, visa Kependudukan. ya itulah kependudukan lah intinya tuh kamu terus Mm-mm. datang sendiri dan nggak ada jaminan bahwa kamu tuh bakal diterima tuh nggak ada. Itu Amerika. Jadi Amerika Oh tuh gitu, beda. berarti bisa ada kemungkinan untuk ditolak gitu ada. Sangat, aku udah ditolak 2 kali aku untuk ini, untuk Oh turis. udah Aku tuh ditolak. udah, aku Berarti tuh waktu udah wawancara ngalamin gitu apa gimana? ditolak. Ditolaknya pada Sebenarnya waktu apa itu? sebenarnya sih kalau visa, dulu aku pernah coba kan visa turis. Nah, visa turis tuh Heeh. beda. Visa turis tuh diurus dari Indonesia. Soalnya kamu yang mau pergi kan. Kamu yang Hmm. mau pergi ke tempat yang kamu tuju kan ibaratnya gitu. Tujuh. Nggak ada hubungannya sama kependudukan. Nah, kalau turis itu susah. Soalnya kenapa? Kalau apalagi kalau nggak pakai agen ya, itu lebih susah itu menurutku. Aku dulu tuh nggak pakai agen. Jadi Jadi ngurus-ngurus ngurus sendiri sendiri. gitu. Jadi Hmm. Koko yang ngurusin semuanya, berkas-berkas. Aku juga nggak begitu paham ya berkas-berkasnya. Hmm. Terus ntar kamu datang wawancara. Nah, kedubes Amerika itu di Indonesia ada 2. Ada yang di Surabaya, ada yang di Hmm. Jakarta. Cuma 2. Nah, rata-rata kalau kebutuhannya itu turis, kayak Indonesia bagian timur, kayak gitu, itu di Surabaya. Tapi kalau Hmm. kamu Hmm. mau jadi imigran kependudukan, tuh kamu Hmm. harus datang ke Jakarta. Jakarta. Harus. Tuh, dibedain. Hmm. Terus habis itu ya kalau turis sih biasa sih appointment. Terus habis itu kamu datang ke kedubes Amerika sendirian tanpa agen, sendirian. Kalaupun Hmm. pakai agen, mereka cuma kasih berkasnya doang, tapi kamu juga harus datang sendiri. Terus kamu diwawancara sama dubes Amerikanya, ntar Ditanya ditanya apa kamu. gitu? Ditanya apa? Dia ditanya, kamu tujuanmu ke Amerika tuh ke Amerika mana? Hmm. Berapa lama? Oh ya bahasa Inggris tuh. Terus iya dong, biasanya mix, mereka mix. Kadang bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Aku juga nggak pinter-pinter banget bahasa Inggris, tapi aku ngerti orang itu ngomong apa gitu. Terus Kalau kamu terserah jawabnya kamu pakai apa? mau, ya kadang bahasa Inggris dikit-dikit campur bahasa Indonesia, tapi dia ngerti. Dulu kan Heeh. masih kayak on banget ya, maksudnya tuh. Kan Oke. aku kan Terus sekarang nggak pinter banget. Cuma kan kupingnya tuh udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dengerin orang ngomong bahasa Inggris, asing lah ya. itu beda. Nggak kita kayak Iya. nonton film terus habis itu kalau kita dengerin nggak gitu. Kalau di Amerika tuh kan Hmm. bulenya kan bule-bule gimana ya? Gimana kamu kalau ngomong sama orang yang fasih gitu, apalagi ngomongnya cepet. Itu kan kayak beda aja di telingamu, apalagi kamu nggak biasa Kayak lewat pergi gitu ke aja luar ya. Nggak negeri gitu nyantol. kan. Nggak nyantol. Aku kan nggak pernah ke luar negeri. Jadi Terus? aku tuh nggak punya pengalaman apa-apa ke Singapura nggak pernah, Malaysia nggak pernah. Ya udah itu pengalaman pertama. Terus habis itu udah ditanyain kamu mau kemana, terus tujuan, terus berapa lama, terus yang kamu tuju itu biasanya itu mereka ngecek, mereka tuh punya sistem yang bagus. Karena setiap kita mau masuk ke Amerika itu biasanya kita pakai sidik jari sama Hmm? apa sih bukan sidik jari kalau mata Lens itu apa ya? lensa Jadi apa ya? Heeh. jadi kita scan dulu, scan mata, Scan. jari, Hmm. sidik jari. Jadi nggak ada orang Amerika itu kalau kita ngomong nih, aku mau ke tempatnya, nih contoh tempatnya Koko nih, tempatnya Hmm. Desiko Setiawan gitu. Rumahnya di mana? Rumahnya di Washington gitu. Ini mereka Hmm. bisa ngecek. Jadi mereka tuh bisa ngecek. Jadi kayak udah kayak kamu Beneran pernah apa enggak nonton nih itu gitu nggak ya? sih kayak James Bond nggak sih? Ya kayak gitu-gitulah. Jadi Hmm. mereka tuh bisa ngecek gitu. Oh dia tuh ke Amerika tuh tinggal apa dari tahun ini. Terus habis itu dia itu tinggal di sini. Itu ketahuan semua kerjanya di mana gitu. Oh gitu. Itu biasanya ketahuan Bisa semua. ke-record semua berarti ya? Ya, biasanya ke-record semua. Kenapa? Karena orang Amerika itu pakai social security. Jadi kayak kertas Hmm. gitu loh. Kayak ada angka. Nah, itu record. Jadi selama kamu hidup di Amerika tuh ke-record di situ. Kamu pernah nabrak orang tah, kamu pernah Gitu. Sampai segitunya ya?
Kalau negara maju tuh sistemnya kan udah beda. Jadi mereka itu kayak punya pengamanan gitu. Jadi masing-masing setiap warga negara itu tentunya kalau kamu tuh legal, tuh kamu tuh pasti punya namanya social security. Itu Mm-mm. pasti punya. Mau kamu lahir di Amerika atau kamu tuh kawin campur itu mungkin yang laki orang Amerika, yang perempuan Indonesia atau sebaliknya, atau pokoknya kamu legal, itu kamu pasti punya social security. Pasti. Mm-mm. Soalnya itu di situ record kamu semuanya tuh disimpan di situ. Jadi kalau kamu tuh kayak mau, nah gunanya apa sih social security? Pertama, kamu tuh kayak mau cari kerja, tuh lihatnya social security. Terus biasanya kamu tuh kan kalau kamu tuh kerja, kan kamu kan dapat gaji kan. Nah itu Iya. ketahuan biasanya, oh kamu pernah kerja di sini, di sini. Buat pensiunan gitu, kalau kamu ngambil pensiunan tuh biasanya pakai Buat social bayar pajak security. juga nggak? Buat bayar pajak juga nggak? Iya, pakai pajak gitu. Pokoknya di sini tuh sebenarnya sudah sistemnya udah bagus. Maksudnya tuh jadi Mm. kalau kita tuh kayak mau bohong-bohong tuh nggak bisa kalau di sini tuh. Mending nggak usah kalau di sini. Soalnya sekali kamu Nah, ketahuan bohong, itu nggak gimana ya. Pertama kamu bisa dipenjara, nomor dua tuh udah ke-record di social security-mu. Nah, orang sini mm-mm. kalau kamu tuh sudah ke-record di social security, apalagi jelek, pertama kamu cari kerja tuh susah. Kalau kamu kerja restoran ya gampang, tapi kalau kamu kerja kayak di kantor, mungkin rumah sakit, atau mungkin kayak gitu, Kalau part time mungkin mudah ya. Kalau bisa jadi ya, part time gitu-gitu ya. ya, soalnya ada beberapa perusahaan yang nggak mau gitu loh. Oh, anak ini, orang ini pernah apa itu namanya kriminal gitu, itu nggak mau. Oh, berarti ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak cari surat SKCK gitu loh ya. Nah, SKCK. Nah, Nah, kalau ya di Indo kan SKCK SKCK. gitu. Cuma kan Mm-mm. kalau Terus SKCK kan mah dari gampang aja. ya SKCK sih tuh kalau nggak perlu dilihat kamu tuh orang baik apa enggak, pokoknya kamu datang bayar udah muncul SKCK, ya kan. Nah kalau di sini nggak bisa. Kalau di sini itu harus pakai itu social security itu gitu. ya mungkin itu apa namanya perwakilan dari sejenis SKCK kali. Jadi kan soalnya udah SKCK. langsung ada gitu. Terus Uh, itu Saman kok bisa dan akhirnya bisa lolos dari tahap wawancara dan sekarang tinggal di Amerika itu gimana? ya itu cuma Kan laki sih setelah gagal menurutku. 2 kali lah ya. Itu gagal tuh sebenarnya beda visa sih kalau menurutku. Oh, yang berarti Beda visa visa. pertama visa Visa turis. pertama sama kedua itu visa apa itu namanya visa turis. Oh, visa pertama Visa kedua turis, turis. iya. Kurang kuat sih Terus yang sebenarnya kalau ketiga visa turis tuh. Nah, ke yang ketiga itu visa fiance. Nah, visa macam-macam ya. Kalau pengen tahu sebenarnya visa kalau mau kayak gitu tuh coba buka uscis.com. Nah, itu ada tuh. mm-mm, Jadi kalau ngurusin kependudukan tuh di situ semua ada tuh. Jadi kalau aku sih waktu itu karena diurus dari sini, prosesnya tuh mm-mm, cepet. Kalau fiance mm-mm, tuh cepet sebenarnya. Jadi diurus dari sini ya biasa. Kalau kalau di sini tuh kamu ngisi form gitu yang bersangkutan petisionernya, maksudnya orang yang pengen aku datang ke sini, petisioner namanya kan orangnya tuh. mm-mm. Nah itu biasanya ngisi form. Biasanya formnya itu ditanya kamu udah menjalin hubungan berapa lama gitu. Terus kamu kerja di mana, pajak, pajak. Di sini kan wajib pajak kan, apapun tuh di sini kena Iya, pajak di heeh. sini. Jadi kamu kayak bayar pajak kayak gitu-gitu tuh dilihat, ada recordnya, pajak, pendapatan. Udah itu. Terus habis itu dikirim ke sini dapat jawaban dari apa ya kalau di sini ya? Kedutaan apa ya? Aku nggak tahu. Pokoknya yang bagian imigrasi lah pokoknya. Terlalu banyak soalnya ya. Kalau kalau imigrasi tuh banyak banget ininya. Mm-mm. Apa itu namanya? Urusnya tuh banyak, nggak kelar-kelar. Jadi tuh bisa jadi tuh orang tuh bisa setahun. Nih aku aja setahun berapa bulan nih masih belum dapat green card. Tuh lama di sini tuh. Jadi Sudah karena berapa banyak tahun nih? orang, kenapa? Sudah berapa tahun di Amerika? 2 tahun ya? Enggak sampai setahun Kan hampir 2 tahun sih. 3 bulan kan, setahun 3 bulan. Aku tuh Juni baru Masa? kesini tuh. Juni akhir baru kesini. Oh, iya sih, heeh. Kalau keluar dari rumah sakit kan Mei. Kalau Juni kan Oke.
Jadi Aku kan, dulu itu Mbak Nisna adalah kepala instalasi farmasi guys ya. ah, geli aku kalau ngomong kepala Geli instalasi. aku. Terus berarti sekarang di sana profesinya udah nggak dipakai nih? Enggak dipakai, nggak bisa. Jadi kalau di sini tuh kalau kamu pengen jadi Itu sekolah farmasis ya, lagi gitu atau gimana? sekolah lagi. Dari Ah, nol? ya nggak dari nol banget. Kemarin aku sempat ketemu sih sama sama apa tuh namanya tuh, ya kayak Berarti, dosennya lah. mm-mm. Itu Berarti kan aku ijazahnya nggak kepake di situ? kepake kalau kamu itu ngikutin ujian persamaan. Kalau kamu ngikutin, kamu bisa. Tapi masalahnya ujian persamaan itu nggak gampang. Selain ngecek nilai kamu, itu dicek total. Jadi kayak kemampuan bahasa Inggris kamu, kayak nggak Hmm. cuma TOEFL, TOEIC itu lebih bagus lagi. Jadi kayak beda gitu. Kalau di Indo kan TOEFL, TOEIC kayak gitu-gitu Ya, kan. Nah heeh, kalau di sini heeh, tuh heeh. beda kalau di sini tuh. Aku lupa sih, itu ada selebarannya itu panjang. Itu setahun aja belum tentu selesai kalau ikut Belum tentu lulus persamaan. lah ya. Nah, belum tentu lulus juga. Kan juga nggak pinter-pinter amat ya. Bego-bego juga. Nah, kalau mau kerja di farmasi sebenarnya bisa. Jadi asisten farmasi di sini tuh cuma 1,5 tahun lah. Kalau kamu Apanya? pinter, kamu cepet, sekolahnya cuma satu tahun kalau nggak salah. Oh, nggak harus. Kalau misalkan di Indonesia kan nggak harus D3. Kalau apalagi sekarang kan minimal harus D3 gitu ya. Hmm, Kalau di sana berarti kalau lah secara kan kalau misalkan di Indonesia Samen kan dulu sudah punya ibaratnya sudah profesi apoteker gitu lah ya. ah, Nah, berarti kalau di sana tidak bisa profesi apoteker itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Terus berarti bisa, Samen kalau bisa, tapi bisa. harus persamaan itu Tapi tadi. ikut persamaan. Nah, di Amerika itu standarnya berbeda. Mungkin kalau Eropa aku nggak tahu ya. Karena ada Mm-mm. beberapa orang tuh bisa ini aku bisa sekolah S2, wah aku bisa begini. Itu tergantung ya. Mm-mm. Tapi karena di sini tuh Washington itu salah satu state yang gede ya yang salah satu state Mm-mm. yang paling gede di Amerika. Jadinya tuh banyak orang kayak kok apa sih? Kita di sini berkompetisinya benar-benar ini. Jadi mau kamu imigran, mau kamu orang bule, jadi benar-benar kompetisi. Nah, tergantung. Biasanya semakin banyak warga, semakin bagus state itu. Biasanya kan standarnya juga bagus. Standarnya tuh kayak naik gitu loh. Kan ada yang ngomong, kalau aku kuliah di universitas ini lebih gampang loh daripada di sana. Gitu kan, kalau di Indo kan ada yang begitu. Nah, Iya, di sini pun juga seringkali. sama. Nah, sama Berarti kayak kalau kayak gitu. sampean misalkan nih mau kerja gitu, dengan Hmm, menggunakan ijazah yang sampean punya di Indonesia itu bisa nggak? nggak bisa. Aku harus ikut persamaan dulu. Karena ketika kamu itu mendapatkan license di sini sebagai apoteker, gajimu tuh bukan yang cuma sekian dolar per jam, tapi kamu tuh Mm. udah bisa, mungkin dengan gajimu 1 bulan, dengan 1 bulan tuh bisa-bisa tuh kamu tuh bisa beli, Bikin rumah. enggak, bisa beli kapal kali gitu di sini tuh. Jadi memang benar-benar standarnya beda kalau di sini. Makanya kalau semakin negara itu bagus, standarnya pasti semakin susah gitu. Susah Tapi juga ya. kalau mau mau apa itu namanya, kalau mau mencoba peruntungan, ngikutin, soalnya nggak sedikit sih yang ikut. Kebanyakan anak Irak itu ikut. Jadi yang kayak aku gini nih, yang udah apoteker gitu, Mm. ikut-ikut persamaan. Cuma dia Sama, rata-rata tuh ngambil asisten 1 tahun kerja sambil sekolah itu, ikut persamaan itu biasanya. tapi gajinya gede juga kalau asisten. Kalau asisten itu, kalau kita kerja di gudang obat, Berapa biasanya? gudang gudang obat tuh sekitar $20 per jam. $20 per jam tuh sekitar 300.000 per jam. Berarti Ya, hitungannya per jam. 20. Ya, kalau di sini per jam. Kamu boleh, boleh kerja part time boleh di sini. Aku cuma bisa kerja 3 hari gitu. Jadi nggak ada tuntutan di sini. Mm. Mau kamu kerja minta 3 hari ke, mau Terus mau gajinya 5 hari. gimana gajinya? Per 2 minggu Gajinya dibayar. oh, per 2 minggu. Berarti Per 2 minggu. selama 2 minggu itu dia mendapatkan berapa jam?
Hmm. berapa jam kerja gitu ya. Hmm. Terus berarti itu yang dibayarkan gitu. Iya, kalau di sini kan masih ada pajak ya. Kita kan di sini kan kena pajak pendapatan ya, pasti Berarti kena langsung dipotong pajak pajak gitu otomatis. Pajak otomatis. kena, terus habis itu biasanya kalau semakin bagus perusahaannya itu benefitnya semakin bagus. Jadi insurance itu kayak kan wajib ya kalau di sini tuh hidup semuanya insurance, mobil insurance, rumah insurance, jiwa insurance, semuanya harus di insurance. HP aja insurance, ada insurance-nya gimana? Oh, ada juga. Semuanya, semuanya ada. Jadi orang sini tuh mencintai asuransi kalau di sini tuh. Bagus. Hmm. Terus kemarin itu aku tuh sempat lihat story bukan story WA ya, story Instagram kayaknya. Yang tentang pemilu nggak sih? Oh, election. Oh ya. Heeh. Itu Hmm. berarti Saman sudah ikut pemilu-pemilu gitu. Oh enggak, syaratnya kamu tuh bisa ikut pemilu. Pemilu. Nah, ikut pemilu itu pertama kamu harus citizen. Citizen tuh berarti kamu tuh udah orang sini. Orang sini tuh udah nggak perlu green card. Jadi kamu tuh Berarti bukan Saman bukan imigran orang situ. lagi. Aku tuh statusnya imigran. Jadi imigran Masih ya. itu masih proses untuk Mm-mm. jadi orang sini. Itu membutuhkan waktu. Makanya Berapa? 6 tahun apa imigrasi itu berapa tahun? lama. Kenapa? Berapa tahun biasanya? Kalau macam-macam tergantung kamu tuh sebagai apa. Kalau sebagai anak, apa sebagai istri, kayak aku ini kan ikut Mm-mm. kan. Aku ini kan Mm-mm. WNI ikut suami WNA. Nah, kalau ikut suami rata-rata itu 3 tahun. Dihitung setelah green card keluar. Ini aja green card kan belum Oh keluar. gitu. Oh Iya, belum dihitung keluar. belum. Jadinya tuh panjang. Ada yang ceritanya beda. Kalau di sini tuh terlalu banyak itu ya. Apa urusan kalau di sini migrasi tuh. Karena banyak orang gelap di sini tuh. Banyak orang gelap gulita ingin jadi warga negara Amerika. Itu di sini tuh kayak gitu. Terus cara pemilunya gimana? Pemilihannya? Kalau sini kan pakai TPS gitu ya. Hmm. Kalau di Kalau di situ sini gimana? Apa pakai TPS juga apa enggak, gimana? enggak. Kalau di sini tuh biasanya 1 minggu sebelum election atau dua Mm-mm. minggu ya, seminggu atau 2 minggu sebelum election, biasanya tuh dikirim surat-surat pemilu gitu. Mm-mm. Jadi Oh, kalau dikirim di sini surat kan ke masing-masing kalau di rumah. sini kan dikasih ada orang yang mengantarkan, Mm-mm. datang-datang ke Di- rumah-rumah gitu kan. Kalau di mm, situ langsung nggak ada, yang nganterin kayak tuh Pak tukang Pos gitu pos. ya, kayak Mm-mm. oh ya gitu. Terus? Surat ya kayak surat, karena di sini surat udah jalan ya. Jadi semua Mm-mm. apapun di sini urusan pakai surat. Kalau di sini tuh ya Mm. kayak kayak kembali ke zaman dahulu. Tapi ya enggak, itu ya memang di sini mau pakai surat. Nah semua itu disuratin per masing-masing rumah. Ntar setiap orang yang sudah citizen tuh nanti bakal dapat surat pemilu. Ntar tinggal nyoblos di hari yang sudah ditentukan. Nanti ditentukan di situ ada suratnya tanggal 3. Ya udah tanggal 3 nyoblos. Nah, kalau ditentukan tanggal sekian biasanya dikasih tahu tanggal sekian nyoblos, tanggal sekian harus masuk TPS tuh ada. Nah, itu Mm-mm. nanti kita kasihnya ke kotak di biasanya masing-masing kota itu ada kayak bukan TPS sih, apa sih? Kayak narok gitu loh. Kayak Di mana itu narok tempatnya? kotaknya. Macam-macam. Di sini deket rumah kayaknya di sini. Ada. Kayak ada kayak yang apa sih orang sini ngomongnya balot kalau nggak salah bahasa Mm-mm. Inggrisku ya balot Mm-mm. balot tuh kayak kotaknya gitu loh. Ntar tuh ada di situ. Nanti kamu bakal dibantu kayak kamu di mobil aja kayak drive thru gitu. Terus kamu kayak ntar ada orang gitu di deket balot itu terus bilang, ini aku mau apa naruh kotak suara gitu gitu. Oke, paling gitu doang. Ntar dibantuin masukin ke balotnya gitu doang. Kalau di Tapi sini gitu aja tertib-tertib sih. ya. Tertib Tertib-tertib ya. tertib lah, nggak ada ceritanya di sini tuh kotak Kayak apa suara apa sih? itu suara dicoblos sendiri kayak gitu kertas-kertas Heeh, heeh. nggak ada di sini Atau tuh kita udah nggak ngasih suara gitu apa? Kan di sini namanya itu apa ya? Kita nggak ngasih suara gitu kan ada. Di sana juga ada nggak? oh anu Apa ya? apa Golput sih ya namanya namanya ya. golput. Iya, Koko tuh Ah, golput kemarin karena dia lupa tanggal electionnya tuh tanggal berapa kemarin ya, tanggal 2 apa tanggal 3 ya,
Oh, berarti Kalau dia nggak tanggal tidak 2 tanggal 3. memasukkan itu pada kotaknya itu gitu. Enggak, enggak. Jadi dia itu hitungannya golput kemarin itu. Terus serah sih kamu mau golput. Ya sebenarnya golput nggak boleh sih. Cuma kan kalau Mm-mm. kadang orang kan lupa kan. Jadi ya Mm-mm. boleh-boleh aja kalau kamu lupa kali. Terus ini udah betah nih di Amerika nih. Kalau betah ya betah nggak betah. Tapi belum bisa Tapi tapi kayak makin mengembang nih kayaknya. ya mengembang. Pertama, karena udah nggak kerja, jadi ngembang. Nggak ada yang Oh ya, cuma dipikir, makan tidur. nggak ada Dulu mikir rapat. keras ya. Dulu mikir keras. Dulu kurang piknik, dulu. Sekarang kebanyakan piknik. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mm-mm. pokoknya ada waktu ya keluar. Sebenarnya nggak piknik sih. Sebenarnya kenapa kok kelihatannya piknik terus? Karena Washington ini dikelilingin sama lake. Kayak banyak lake gitu loh, banyak danau Mm-mm. di sini itu. Danau. Nah, jadi seakan-akan kalau kamu datang ke danau tuh kayak oh piknik ya gitu. Padahal nggak deket rumah aja sebenarnya. Ya tapi kan lumayan daripada di rumah aja ya kan. Ya, ya kan kayak kamu di Banyuwangi gitu kan. Oh, aku mau ke Iya. mana? Ke Watu Dodol, mau ke Pasir Heeh. Putih, kayak gitu-gitu, Pulau Iya, Merah. kan liburan. Nah, kan kayak liburan. Benernya kan kamu bisa aja seminggu sekali ke situ gitu. Ya, gitu. Satu lagi ya, perasaan hidup ya di sini ya sama aja sih. Cuma bedanya di Udah sini itu asam lambungnya udah ini, udah nggak pernah asam lambung lagi sekarang. justru Udah aku di mulai sini asam menyesuaikan diri. lambung. Justru aku di sini asam lambung karena nggak sibuk, Kebanyakan nggak makan roti sesibuk, ya gitu. nggak kebanyakan makan salad. Itu buat Oh pencitraan gitu sih. sih ya. Pencitraan biar dikira oh ternyata sehat ya. Padahal ya enggak sih. Di sini juga makan goreng-goreng, bikin siomay, bikin Oh apa bikin yang sendiri, digoreng. bukan ya sekarang ya. Ya karena kalau beli itu, nah ini untuk makan nih. Biasanya kalau kita makan kan, kalau di Indo tuh pasti, apalagi kayak Jawa Timur. Jawa Timur tuh murah biaya hidupnya. Paling setiap kita Terus makan, kalau kita nggak di resto, paling kita habis kan paling 15.000, dua puluh iya itu ribu palingan udah sekali kenyang dah mah. ya. Nah, udah kenyang. Nah, kalau di sini, kalau kita makan, kita ngomong kalau restoran. Restoran itu menunya rata-rata itu per masing-masing menu itu sekitar $12. $12 tuh Per berarti menu nih, belum sekitar minumnya nih. 170.000 lah ya. Iya, Minumnya itu tuh belum ya minum. belum minum. Dan di Belum, sini belum ada minum. budaya tip, kasih tip di sini Ah, tuh oh gitu. budayanya. Ya, jadi setiap kamu makan, karena mereka tuh yang melayani kamu, kayak ngasih air putih, kasih gimana, Ah, nyaman nggak di sini, kayak gitu kan ditanyain. mm, Kalau kalau merekanya itu kayak pokoknya kamu diurus lah sama si pelayan ini. Kamu harus mm. kasih tip. Nah, tip itu biasanya tuh ada yang ditentukan, ada yang enggak. Oh gitu. Ya berarti Iya, tips-tips, berarti tip-tip rada paksa gitu kayaknya. iya, tipnya tuh di sini maksa. Jadi kadang-kadang tuh kalau pelayannya bagus, biasanya kalau restoran tuh biasanya kita kasih tip tuh minim kadang $10. Kadang. $10 tuh 150.000. Kalau di sini tuh kasih Ya tip padahal doang. harga makanan dua 17 dolar. belas ya 17 segitu. Heeh. Jadi Tipnya total $10. ya. Pokoknya kalau kita makan berdua, berdua aja. Itu Mm-mm. makan restoran tuh biasanya habis $50 di sini Mm-mm. tuh. Kalau kita makan itu sekali makan. Makanya kenapa kalau orang hidup di luar negeri itu harus bisa masak, harus nggak boleh enggak. Kalau kamu hidup sendiri silahkan kalau kamu mau beli McDonald, mau beli apa terserah. Tapi kalau kalau bisa tuh masak. Soalnya apa? Karena 2 orang aja itu kamu habisnya $50. Coba Bisa kalikan bayangin berapa. kalau 4 orang, 6 orang, bisa tekor, bisa kere. Atau gimana kalau sama jualan aja di sana? Jualan di sini nggak gampang. Karena di sini itu investigasinya tuh bener-bener ketat. Jadi kalau Mm-mm. karena Washington tuh agak ketat, jadi kayak state-nya itu kayak disiplin gitu loh. Jadi Mm-mm. ya ketat, makanya di sini ada sih Indo Cafe. Indo Cafe tuh ya jual kayak siomay, jual Gitu. gado-gado, ya jual. Mm-mm. Tapi harganya kayak gitu, $10, $12 gitu. Jadi kalau kita makan Kalau di sini rame-rame,
$100 kalau kita makan rame-rame Lumayan tuh. ya. Lumayan ya. Lumayan, pokoknya sekali makan tuh 1.500.000 ibaratnya tuh. Jadi kalau kalau kita makan rame-rame lah berempat gitu, berenam tuh kayak gitu. Kan makanya aku rindu Indonesia karena Indonesia tuh murah banget. Murah banget. Murah Enggak, kalau di banget. sini kan misalkan mau jualan cilok gitu aja kan bebas ya. Aku pengen jualan cilok ya, ya udah tinggal beli aja, dikeliling-kelilingin apa dia jualan di sekitar apa di perumahan gitu-gitu kan bebas. Kalau di sana nggak ada. Ada, tapi orang Meksiko itu pun semoga dia nggak kena grebek ya. Kena grebek itu nggak kena polisi gitu loh. Karena di sini Mm-mm. polisi itu cukup sering muter, nggak di Kayak apa? tol, Satpol PP nggak gitu nggak sih? ya mirip kayak gitu. Jadi kayak polisi di sini banyak ya kerjanya ya. Paling paling jarang diem. Karena di sini tuh tugas polisi tuh banyak, selain nertipin lalu lintas, mereka tuh juga kan dibagi kan, ada yang nertip-nertipin kayak orang-orang yang mabok gitu-gitu. Kan kalau di sini kan legal sih, ganja legal marijuana di sini. Jadi kalau Mm-mm. kamu 18 tahun kamu mau pakai marijuana silakan. Kalau di sini tuh. Rindu nggak sama farmasi sih? Farmasi. Ya rindu. Sebenarnya rindunya tuh bukan aku tuh sering tahu Rindu apanya mimpi-mimpi coba? Rindu begitu. apanya? Apa? Ya sering sering kerja Akreditasi sama. gitu. Enggak sih, kalau akreditasi maaf aku nggak rindu sama akreditasi. Aku kurang tidur kalau tiap akreditasi. Enggak sih, kalau aku sih kangennya tuh kangen kerja sih. Soalnya kalau di Indo itu kan produktif, Mm-mm. ya kan, produktif. Iya. Kalau di sini tuh masih penyesuaian, jadi belum bisa menganggap Amerika ini bahwa Amerika ini juga rumahku, itu belum bisa. Jadi ini masih asing. Kalau 20 tahun lebih kamu hidup di Indonesia, wajarlah kalau kamu pikir Indonesia ini rumahku. Tapi kalau kamu belum ada, 3 tahun aja belum ada, gimana kamu bisa mikir bahwa negara ini tuh rumah kamu? Kan kayak susah gitu kan. Kecuali orang tua kamu datang, kayak tinggal bareng, mungkin. Tapi tetap enggak sih, susah sih soalnya. Jadi kayak ya memang agak susah, penyesuaian tuh yang susah di sini itu. Jadi banyak hal. Banyak hal yang makanya kalau orang bilang enak ya tinggal di luar negeri. Iya, Heeh. tergantung liatnya. Kalau liatnya yang di Instastory kayak jalan-jalan, lihat lake, kayak oh kita ke Los Mm-mm. Angeles, ke Hollywood gitu kan. Bagi Ke lihat Universal salju. Kalau di sini kan Studio. nggak ada salju. Nggak ada. Lihat es serut aja Ada. kamu 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 templekin ke tanganmu udah kayak Es gitu. serut aja sekarang udah jarang di sini. Kamu Mau belinya nyerut di pakai pasar. apa? Itu kan di Di pasar pasrah sih. sendiri. Iya, di pasrah sendiri, habis itu di anu sendiri gitu ya. Iya. Kalau nggak gitu dibentuk-bentuk sendiri. Dulu Iya gimana makanya. awalnya? Kenapa? Enggak, dulu awal apa mungkin diajak Koko, ayo hidup sama aku sih, ikut aku ke Amerika gitu. Udah kayak Gimana itu? Gimana itu? sinetron kali ya. Enggak Sinetron sih. Indonesia Raja kalah itu. Dulu itu sebenarnya dulu sih awal kali. Makanya aku selalu ngomong, percaya sama mimpi kamu. Itu pertama. Kalau kamu aja, nah orang tuh harus mimpi yang setinggi-tingginya. Ada orang yang bilang, ntar kamu kalau mimpi ketinggian jatuh. Jatuh. Nggak apa-apa, jatuh pun nggak terlalu, nggak sakit, nggak sesakit itu kok. Daripada kamu nggak punya mimpi, kamu nggak ngerasain jatuh, nggak ngerti apa-apa. Jadi kamu tuh hidup tuh buat apa? Nggak punya pengalaman, nggak punya mimpi gitu loh. Nah, awal kali, aku tuh cuma mimpi, aku pengen hidup di luar negeri dulu. Mikir jalan-jalan lah ke Eropa gitu. Entah itu mimpi dulu Udah, aja gitu. tapi itu posisi sudah sama Koko apa belum? Enggak, belum. Dulu waktu Belum, belum. SMP. SMP Oh tuh gitu. dulu SMP tuh dulu aku suka nonton berita yang isinya korupsi kayak gitu-gitu. Aku pernah bilang sama Terus, papaku, "Pa, ini kalau aku bisa hidup di luar negeri, aku bakal milih hidup di luar negeri." Kenapa? Aku nggak lihat namanya korupsi-korupsi. Setidaknya tuh negaraku tuh bersih dari korupsi. Karena kan di sana pasti susah kan, dengan sistemnya seperti itu pasti susah. Dulu pikiranku SMP itu sebenarnya sesimpel itu. Pengen pergi dari Indonesia cuma nyelepas gara-gara aja ya. malas lihat
lihat orangnya. Dulu tuh entah apa yang di pikiran anak umur 13 tahun, 12 tahun tuh aku nggak tahu. Cuma papaku tuh selalu mendukung. Oh iya, kamu punya mimpi tinggi, nggak apa-apa. Padahal banyak orang tuh yang ngetawain, ah kamu nggak bisa bahasa Inggris aja, masa iya mau datang ke luar negeri. Aku nggak masalah. Nah, ternyata Allah itu menjawab setiap doa orang. Nah, kata-kata itu doa, makanya berkata-katalah yang baik. Kalau kamu nggak bisa berkata-kata yang baik, mending kamu diem. Itu udah bener-bener nancep di aku tuh dari dulu tuh kayak gitu. Nah, aku tuh selalu ngomong, ya, aku suatu saat itu pasti bisa ke luar negeri. Aku Luar mau negeri datang ke ya. yang 4 musim. Aku nggak mau yang deket-deket. Ngapain? Kamu kalau punya mimpi ke Korea, ke Jepang, ngapain? Mimpi tuh yang jauh, ke Eropa, yang jauh, ke Mekah, jauh gitu loh. Jadi, kamu tuh siapa Jauh tahu. beneran sekarang. Nah, siapa tahu, kalaupun itu jatuh, kamu paling jatuhnya ke Singapura, jatuhnya ke Malaysia, ya kan? Sini jatuh Iya, ke situ, benar-benar. ya kan? Nah, terus habis itu aku Benar-benar. kuliah tuh punya punya ini satu KKN sama Koko. Dia kan bagian IT. Nah, namanya Iya. KKN kan campur kan, kamu dari masing-masing fakultas itu kan, Oh gitu. campur. Terus Tapi aku nggak ada kayak gimana-gimana karena kita ketemu aja ya jarang udahlah, gitu kan. Nah, ya udah. sekedar KKN aja. Nah, udah terus habis itu dekat. Ternyata dia itu pindah ke Amerika, ngikutin orang Dulu tuanya. pindahnya karena oh gitu. Iya pindah. Dia pindah ke Amerika ngikutin keluarganya. Setelah dia tuh ngikutin keluarganya, aku deket gitu loh. Aku nggak tahu deket aja namanya jodoh ya udah begitu gitu loh. Nah Udah ternyata jalannya lah aku ya. tuh dikasih jalan sama Allah nih loh. Kamu kalau mau hidup di luar negeri itu ada jalan gitu. Kamu itu ini salah satu jawaban dari keinginan kamu nih Oh. gitu. Nah balik lagi tapi aku tuh nggak pernah kayak gini. Kalaupun nggak kejadian pun aku nggak pernah kecewa. Kenapa? Yang penting aku tuh udah sekolah, aku kerja. Ibaratnya aku tuh bisa cari uang sendiri, mandiri, independen. Kalaupun aku nggak ke Amerika, itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena balik lagi, karena kamu tuh sebagai istri kodratmu, jadi kamu harus ikut. Jadi kalau ikut itu gimana? Ya harus ngikutin. Mau kamu ke Amerika ya Amerika, mau ke Eropa Eropa, mau gimana pun harus ikut. Terus dulu Jadilah bilangnya kesini. gimana? Dulu bilangnya gimana? Ya, Koko sih bilang, kita mau hidup di Indo apa mau di Amerika? Kalau Amerika tuh kayak begini, kalau di Indo tuh begini. Terus habis itu ya Terus udah keputusannya tuh ya udah coba dulu di Amerika, coba. oh Kalau dicoba nggak itu ya? suka, kalau kamu tuh nggak seret gitu, boleh pulang tapi pulang nggak tangan kosong. Ingat kita itu hidup Iya. itu kan nggak cuma sekarang, maksudnya tuh ada yang banyak dipikirin. Sedangkan di Indonesia kan kerja harus ada umurnya, ya kan? Iya, kalau Cantik, mungkin tinggi sekian. Iya kan? kalau udah Aduh. 30 tahun katanya kan rada susah buat nyari kerja. Nah, tuh. Kamu kalau pulang ke Indonesia umurmu 34, terus kamu nggak mau cari kerja kan susah. Ya minim Mm-mm. kamu harus punya usaha. Usaha itu harus ada Mm-mm. duitnya. Jadi kalau kamu tuh ininya bertanggung jawab atas semua pilihan kamu. Kalau pilihan kamu di Amerika ya tanggung jawab di Amerika. Kalau pilihan kamu pulang ya kamu nggak usah ngerengek-rengek balik lagi ke Amerika. Ya sama aja kayak gitu bolak-balik aja kayak kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu tuh pilih. Tuh. Terus endingnya gimana endingnya? Ya endingnya Ya udahlah gitu. Ya udah aku ikut kamu dah ya gitu. udah ikut, aku bilang ikutlah aku gini karena akan susah ketika Koko pulang ke Indo, kamu tahu kan gaji di Indo berapa, kesibukannya gimana. Mm-mm. Orang kan kalau nggak punya skill gimana, orang punya skill aja masih begitu, apalagi enggak kan di Indo Mm-mm. begitu. Mm-mm. Setidaknya berarti aku yang harus berkorban ke sini. Makanya sebenarnya pengorbanannya tuh nggak sedikit karena kamu tuh udah sekolah, udah ibaratnya udah Makanya itu. bekerja. Jadi Makanya itu. ada rasa itulah apa itu namanya, ada rasa kayak duh kok begini ya gitu Nyesel loh nggak? maksudnya tuh Kecewa nggak? kecewa Nyesel nggak? sih. Kalau nyesel enggak sih, cuma kecewanya gini loh, aku bukan tipe orang yang gampang untuk adaptasi. Jadi nggak kayak Mm-mm. orang, mungkin orang kalau selebgram mungkin atau apa gitu kayak gampang gitu kan, oh kayak gampang gitu. Tapi karena aku tuh nggak pernah keluar negeri, ke Singapura aja nggak pernah, ke Malaysia aja nggak pernah, jadinya itu shock culture. Jadi benar-benar di sini tuh ngerasain banget, benar-benar beda banget. Jadi negara yang paling beda tuh Amerika, orangnya beda banget. Kalau Eropa kamu masih lihat masih kayak orang Indonesia,
sopan-sopannya, jengkel-jengkelinya, tuh kayak orang Indo. Tapi kalau kamu orang Amerika, beda banget kamu kalau di sini tuh. Jadi makanya banyak orang pengen ke sini karena itu, karena beda banget. Beda sama yang lain gitu lah. Iya, kalau di sini sopan orang sini tuh. Lebih sopan. Kalau bilang orang Asia tuh sopan, sebenarnya orang Amerika tuh jauh lebih sopan sebenarnya. Contohnya nih, contohnya apa contohnya? Mereka itu selalu tegur sapa. Jadi kalau kita kan tegur sapa tuh cuma formalitas, kayak kita di rumah sakit gitu kan, ada senyum, sapa, salam. Apa salam? Nah, Ya, itulah. terus. Tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah, Mm-mm. ya kan? Ketemu aja, oh ya, gitu-gitu doang. Tapi kalau di sini, Mm-mm. nggak perlu kamu tuh dikasih tahu, kamu kalau kerja itu wajib untuk salam sopan SPO-nya. Itu sebenarnya Mm-mm. SPO tuh sudah ditanamkan dari kecil. Mm-mm. Dari kecil, jadi setiap kamu tuh ketemu orang, kamu harus tanya kabar, meskipun nggak kenal. Setiap kamu Oh telepon nih, gitu. telepon instansi, kamu nggak kenal orangnya, mau laki, perempuan, siapalah. Tetap kamu tanya, halo, apa kabar? Selalu tanya apa kabar Berarti kalau di nggak sini. cuma senyum. Biasanya kan ternyata kita cuma senyum, ya senyum Hmm. sambil nunduk lah ya. Hmm. Masa kalau di sana harus gimana kabarnya gitu? Ya nggak, paling ya hai gitu, apa kabar gitu. Kadang-kadang kan di sini banyak orang bawa anjing ya, tapi kan kalau kita kan muslim ya, maksudnya, tapi mereka tuh juga sopan, kayak hai hai gitu-gitu. Kayak Mm-mm. kamu lakuin apa sih di sini gitu. Kadang-kadang biasa aja kalau kita duduk gitu, terus disapa orang, itu biasa aja kalau di sini tuh. Bahkan kalau kita ketemu sama sesama muslim, masih berbeda negara, tuh mereka tetap sopan loh. Bahkan kita aja harusnya malu ketika kita ketemu sama orang yang nggak sopan. Itu kalau di Indo tuh kayak gimana ya? Kayak melengos aja gitu, kayak ya udah nggak kenal. Ya Kalau di udah sini lah tuh, ya. kalau di sini tuh kadang-kadang kamu tuh disapa assalamualaikum gitu. Kayak Oh mereka gitu. tuh ya di sini tuh rata-rata kan yang banyak orang muslim, banyak di sini orang muslim. Orang Irak, orang Iran, banyak sih Mm-mm. di sini. Orang hitam tuh banyak, Afrika tuh banyak di sini. Mereka baik loh, maksudnya tuh. Apalagi kelihatan kita pakai jilbab gitu. Oh, ini Langsung sama orang assalamualaikum muslim gitu. ya. Tapi Oh di sini gitu. orang berjilbab nggak cuma muslim doang, orang Katolik juga iya. Katolik ortodok Oh tuh gitu. juga iya. Kalau di tempat kita kan Kerudungan. Katolik ya, nggak pakai apa-apa. Kalau di Heeh, sini tuh udah benar-benar kayak orang Muslim, Katolik tuh. gitu. Ya sudah kayaknya udah panjang lebar banget penjelasannya Ya. dan cukup bermanfaat ya. Semoga Semoga bisa dipakai bermanfaat. lagi. Loh, iya dong. Jadi kan kita punya gambaran, oh ternyata kalau di Amerika tuh kayak gitu ya gitu. Jadinya orang itu nggak cuma ya mungkin itu mimpi sih ya, mimpi. Hmm. Oh, kalau di Amerika itu kayak gimana ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau yang punya mimpi di Amerika pengen ke Amerika, oh jadi mimpinya semakin tinggi sih. Ya nggak apa-apa, siapa tahu kan bisa nyusul ya kan. Iya, benar. Makanya jangan ngeremehin orang punya mimpi. Jadi aku dari dulu kalau Heeh. dengerin orang punya mimpi, aku tuh Bodoh selalu amat seneng. aja. Oh ya, maju terus, maju gitu. Tapi jangan lupa doanya juga kenceng, usahanya juga kenceng. Iya. Heeh. Gitu sih. Oke, semoga sehat selalu ya. Salam buat Koko Ya, salam sama juga buat pacarnya. anak-anak farmasi. Oke, siap. Doain kita semoga sehat selalu. Ya, amin. Oke, ya, see you, bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.